Hari itu tidak ada lagi yang tersembunyi. Langit terbelah, bumi diratakan, dan seluruh manusia berdiri dalam keadaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Tidak ada pakaian yang dapat menutupi kehinaan. Tidak ada harta yang bisa dibanggakan. Tidak ada jabatan yang bisa menyelamatkan. Semua berdiri sama, telanjang, lemah, dan ketakutan. Seorang manusia berdiri di tengah padang mahsyar. Nafasnya terasa berat, jantungnya berdegup kencang, dan matanya liar memandang ke sekeliling. Ia melihat manusia lain menangis, berteriak, bahkan ada yang pingsan karena ketakutan. Matahari terasa sangat dekat, membakar kulit, membuat keringat mengalir deras hingga ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Ia mencoba mengingat amalnya. Aku salat, aku pernah bersedekah, aku bukan orang jahat. Gumamnya dalam hati, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun di dalam dadanya ada sesuatu yang bergetar. Sebuah kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Kemudian terdengar suara yang mengguncang seluruh makhluk. Pada hari ini, kami tutup mulut mereka. Seketika manusia itu merasakan sesuatu yang aneh. Bibirnya ingin bergerak, ingin berbicara, ingin membela diri, tetapi tidak bisa. Mulutnya terkunci. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Apa yang terjadi? Batinnya panik. Lalu suara itu berlanjut, lebih dalam, lebih menggetarkan. Dan tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Tubuhnya membeku. Ia belum sempat memahami sepenuhnya, ketika tiba-tiba tangan kanannya bergerak sendiri. Bukan sekadar bergerak, tetapi hidup, seolah memiliki kehendak sendiri. Aku akan bersaksi, suara itu terdengar. Manusia itu terkejut. Itu suara tangannya sendiri. Tidak, diam, teriaknya dalam hati, namun mulutnya tetap terkunci. Tangannya mengangkat perlahan, menghadap ke hadapan Allah. Wahai Rabb kami, aku adalah tangan yang Engkau ciptakan. Aku telah digunakan oleh pemilikku untuk melakukan banyak hal di dunia. Jantungnya semakin berdegup keras. Jangan katakan, batinnya memohon. Namun tangan itu tidak berhenti. Aku pernah digunakan untuk bersedekah. Ya, itu benar. Aku pernah memberi kepada orang miskin. Harapan kecil muncul di hatinya. Ya, itu benar. Katakan itu. Batinnya penuh harap. Namun suara tangan itu berubah, menjadi lebih berat. Tetapi, aku juga digunakan untuk mengambil yang bukan haknya. Aku mencuri ketika tidak ada yang melihat. Aku menandatangani kebohongan. Aku menerima suap. Aku memukul tanpa hak. Aku menyentuh yang diharamkan. Hatinya seperti dihantam. Tidak, itu tidak sepenuhnya benar. Aku hanya sekali. Ia mencoba membela diri dalam pikirannya. Namun kesaksian belum selesai. Aku juga digunakan untuk menulis keburukan, menyebarkan fitnah, dan membantu kezaliman. Ia ingin menangis, ia ingin membantah. Tetapi mulutnya tetap terkunci rapat. Kemudian tangan kirinya bergerak. Aku juga akan bersaksi, katanya. Ia semakin gemetar. Wahai Rabb kami, aku sering digunakan untuk membantu saudaranya. Tetapi aku juga menjadi alat kemalasan. Aku menolak memberi ketika diminta. Aku enggan menolong saat dibutuhkan. Setiap kata seperti pisau yang mengiris jiwanya. Ia merasa tidak berdaya. Kemudian kakinya mulai bergerak. Perlahan, tetapi pasti. Aku adalah kaki yang membawanya kemana saja ia mau. Suara itu terdengar berat. Manusia itu memejamkan mata. Ia sudah tahu. Ini tidak akan baik. Aku pernah melangkah ke masjid. Aku pernah berjalan menuju majelis ilmu. Aku pernah mengantarnya kepada kebaikan. Sekali lagi secercah harapan muncul. Namun kaki itu melanjutkan. Tetapi aku juga membawanya ke tempat maksiat. Aku melangkah menuju tempat yang Engkau larang. Aku berlari menuju dosa tanpa rasa takut. Aku mendekat kepada hal-hal yang Engkau murkai.
Air mata mengalir dari matanya. Cukup, cukup, batinnya memohon. Namun hari itu bukan hari untuk permohonan kosong. Kemudian matanya sendiri berbicara. Aku adalah mata yang ia banggakan. Ia tersentak. Aku melihat banyak hal di dunia. Aku melihat keindahan ciptaanmu. Tetapi aku juga melihat yang engkau haramkan. Aku menikmati pandangan yang dilarang. Aku tidak menundukkan pandangan ketika diperintahkan. Ia merasa seperti runtuh. Ia ingat, setiap pandangan yang ia anggap sepele, setiap detik yang ia habiskan untuk melihat sesuatu yang tidak halal, itu hanya sebentar. Batinnya lemah. Namun di hadapan Allah, tidak ada yang dianggap sebentar. Kemudian telinganya berbicara. Aku adalah telinga yang selalu mendengar. Ia semakin terpuruk. Aku mendengar ayat-ayatmu, tetapi aku juga mendengar kebatilan. Aku menikmati ghibah. Aku mendengar musik yang melalaikan. Aku mendengar fitnah dan tidak mencegahnya. Ia merasa hancur. Setiap anggota tubuhnya berbicara. Setiap bagian dari dirinya menjadi saksi yang jujur, tanpa bisa disuap, tanpa bisa dibohongi. Akhirnya, setelah semua kesaksian itu, mulutnya dibuka kembali. Ia langsung berteriak, suaranya penuh keputusasaan. Mengapa kalian bersaksi melawanku? Ia menatap tangan, kaki, mata dan telinganya dengan kemarahan dan kesedihan yang bercampur. Aku yang melindungi kalian, aku yang memberi kalian makan. Mengapa kalian mengkhianatiku hari ini? Tubuhnya gemetar hebat. Lalu anggota tubuh itu menjawab serempak dengan suara yang tenang namun tegas. Allah yang menjadikan kami dapat berbicara telah memerintahkan kami untuk berkata benar. Kata-kata itu menghantam jiwanya. Kami tidak bisa berdusta pada hari ini, lanjut mereka. Ia terdiam. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Semua telah terbuka. Semua telah jelas. Ia melihat catatan amalnya. Tidak ada satu pun yang terlewat. Yang kecil maupun yang besar, semua tertulis dengan detail yang sempurna. Ia mulai membaca, dan setiap baris membuatnya semakin lemah. Ia melihat amal baiknya, tetapi juga melihat betapa banyak dosa yang ia remehkan. Ia melihat waktu-waktu yang ia sia-siakan. Ia melihat kesempatan yang ia abaikan. Ia melihat dosa yang ia anggap kecil, ternyata menjadi besar di sisi Allah. Ia jatuh berlutut. Air matanya tidak berhenti mengalir. Ya Allah, aku tidak menyangka. Suaranya bergetar. Ia ingat ketika di dunia, ia merasa aman. Ia merasa dosanya kecil. Ia merasa masih punya waktu untuk bertaubat. Namun hari itu, waktu telah habis. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Tidak ada lagi penundaan. Yang ada hanyalah hisab dan keadilan Allah yang sempurna. Ia menatap tubuhnya sendiri, kini dengan perasaan yang berbeda. Bukan lagi marah, tetapi penuh penyesalan. Andai aku menjaga kalian, bisiknya. Andai aku menahan tangan ini dari yang haram. Andai aku menjaga langkah kaki ini. Andai aku menundukkan pandangan. Andai aku menyaring apa yang aku dengar. Namun kata andai tidak lagi berarti. Hari itu bukan hari untuk memperbaiki. Hari itu adalah hari pembalasan. Ia menundukkan kepalanya, lemah. Di hadapannya terbentang dua kemungkinan, rahmat atau azab. Dan ia tahu keputusan itu akan ditentukan oleh keadilan Allah. Suasana padang mahsyar semakin mencekam, jeritan semakin keras, tangisan semakin dalam. Dan di tengah semua itu, ia hanya bisa menunggu. Menunggu keputusan dengan hati yang hancur, dengan jiwa yang penuh penyesalan, dan dengan kesadaran yang terlambat bahwa tubuh yang selama ini ia anggap miliknya ternyata hanyalah amanah. Dan pada hari itu, amanah itu telah berbicara.